Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Miss Rika Septiani MPDBI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk mengerjakan ulang proyek ujian akhir semester pada mata kuliah tersebut, yang dimana proyek ulang tersebut ialah untuk menjelaskan terkait apa itu sosiolinguistik beserta menjelaskan dan mengulas kembali terkait materi presentasi yang sudah pernah dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, maka saya akan masuk kepada pembahasan. Pertama-tama, saya akan membahas dulu apa itu sosiolinguistik. Kita ketahui bersama bahwasannya sosiolinguistik ialah subdisiplin linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dengan kata lain, sosiolinguistik mempelajari pemakai dan pemakaian bahasa, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai akibat dari adanya kontak dua bahasa atau lebih, dan ragam serta waktu pemakai ragam bahasa. Selain itu, ilmu ini juga menjelaskan mengapa masyarakat berbicara secara berbeda-beda dalam konteks sosial yang berbeda. Lalu, mempelajari cara masyarakat menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang berbeda dapat memberikan banyak pengetahuan tentang cara kerja bahasa dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan hubungan sosial dalam suatu komunitas dan cara masyarakat menyampaikan serta mengonstruksi aspek identitas sosial mereka melalui bahasa yang mereka gunakan. Jadi seperti itu terkait penjelasan sosiolinguistik. Salah satu contoh sosiolinguistik dalam penerapan kehidupan sehari-harinya adalah tentang bahasa dan budaya, di mana bahasa dan budaya itu saling berkorelasi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, munculnya budaya selalu didukung oleh banyak bahasa. Dalam budaya atau wilayah manapun, bahasa lebih dari sekedar semantik, lebih dari apa yang dapat terkandung dalam halaman tertulis atau kata yang diucapkan. Ini terutama menjadi jelas ketika mempelajari bahasa asing dan mempelajari cara-cara budaya tertentu. Misalnya, penggunaan perkenalan, salam, ucapan sehari-hari, dan lain-lain. Hal ini secara khusus memberi bobot lebih pada budaya daripada kata-kata itu sendiri. Siapapun yang mempelajari bahasa asing harus bibudaya serta bilingual untuk berbicara bahasa baru dengan cara yang tidak meremehkan budaya dan asal-usulnya. Bahasa tidak berakhir pada makna atau penggunaan kata-kata saja, melainkan kata-kata mewakili kepercayaan, sejarah, dan budaya asal mereka, serta harus digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu, pada praktiknya, seperti apa hubungan antara budaya dan bahasa? Nah, menurut Sapir, pada tahun 1921, bahasa adalah metode murni manusia dan non-naluriah untuk mengkomunikasikan ide, emosi, dan keinginan melalui simbol-simbol yang diproduksi secara sukarela. Bahasa adalah bagian dari budaya dan bagian dari perilaku manusia. Sering dianggap bahwa fungsi bahasa adalah untuk mengekspresikan pikiran dan untuk mengkomunikasikan informasi. Bahasa juga memenuhi banyak tugas lain seperti menyapa orang, melakukan layanan keagamaan, dan lain-lain. Terdapat masalah hubungan antara bahasa, budaya, dan pemikiran yang mengganggu banyak ahli bahasa dan filsuf sejak zaman kuno. Lalu, untuk memikirkan masalah ini, kita harus mulai dengan definisi bahasa dan budaya. Bahasa secara umum diterima sebagai sistem simbol vokal sewenang-wenang yang digunakan untuk komunikasi manusia. Dan ada definisi budaya yang paling banyak diterima adalah budaya adalah akumulasi total dari kepercayaan, adat istiadat, nilai-nilai, perilaku, institusi, dan pola komunikasi yang dibagikan, dipelajari, dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam sekelompok orang yang dapat diidentifikasi. Lalu, salah satu contoh atau bukti tentang hubungan dialektis antara bahasa dan budaya ialah
Ada banyak sekali bukti linguistik tentang perbedaan budaya. Kami mengambil masalah hubungan misalnya untuk menjelaskan perbedaan budaya antara orang Cina dan penutur bahasa Inggris. Dalam bahasa Cina, ada istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan hubungan daripada dalam bahasa Inggris. Contoh, orang Tionghoa membedakan kerabat di pihak ibu dari kerabat di pihak ayah. Dalam bahasa Tionghoa, memiliki kata blao untuk memanggil saudara laki-laki dan perempuan, lalu di pihak ibu itu dengan kata tang untuk pihak ayah pula. Juga, paman dan bibi ditangani secara beda di setiap sisi. Sebaliknya, dalam bahasa Inggris, ada kata-kata terbatas untuk menggambarkan hubungan. Ketika menyebutkan kerabat, baik dari ibu maupun ayah, ketika berbicara saudara laki-laki atau perempuan, itu tetap brother dan sister. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa hubungan memainkan peran penting dalam budaya, tidak dalam arti yang sempit. Gitu. Bahwa dalam arti luas, hubungan antara orang-orang di sekitar umumnya dianggap penting, baik bagi orang-orang Tionghoa maupun orang-orang Inggris. Istilah yang tepat untuk menggambarkan keluarga dan hubungan lainnya itu mencerminkan budaya baik Tiongkok maupun budaya Inggris. Berbicara tentang hubungan dalam bahasa Inggris, kita memiliki frasa dalam hukum untuk membahas jenis kerabat tertentu. Ini mungkin menunjukkan bahwa dibandingkan dengan hubungan, hukum memainkan peran yang lebih penting dalam budaya Barat. Sebaliknya, di Tiongkok, istilah yang tepat untuk menggambarkan keluarga dan hubungan lainnya mencerminkan budaya Tiongkok. Itu artinya kerabat selalu menjadi elemen penting dalam kehidupan orang Tionghoa. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan sosiolinguistik beserta contoh kasus sosiolinguistik dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya adalah bahwa sosiolinguistik yaitu penerapan bahasa atau mempelajari sebuah bahasa yang memang berhubungan dengan masyarakat. Artinya ada satu kesatuan yang tak terpisahkan dari bahasa yang digunakan pada lingkup masyarakat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila mana ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.